Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halifah Adam Ahmad dengan NIM F1G1230047. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi saya, yaitu aplikasi inventaris toko sederhana berbasis Java StockView. Jadi aplikasi saya ini adalah hasil dari tugas saya sekalian, yaitu di mata kuliah pemrograman berbasis objek atau OOP. Kemudian jadi aplikasi saya ini tuh diminta minimal memiliki 5 fitur. Oke, kita lanjut saja. Jadi Stokio, sebuah aplikasi inventaris toko sederhana berbasis Java. Aplikasi ini dirancang untuk membantu UKM mengelola data inventaris secara efisien, mengatasi kelemahan pencatatan manual. Oke, baik, kita lanjut. Nah, pendahuluan dan latar belakang. Jadi di latar belakang, banyak UKM yang masih mengandalkan pencatatan inventaris manual yang rentan kesalahan, sulit mencari data cepat, dan tidak efisien. Nah, ini dapat menyebabkan kerugian finansial akibat penumpukan barang. Jadi di aplikasi StockView ini hadir sebagai solusi digital sederhana dan hemat biaya untuk manajemen data barang secara offline dan terstruktur. Jadi di tujuan proyek saya ini ada 3 poin. Yang pertama, menghasilkan aplikasi desktop fungsional StockView sebagai proyek akhir PBO. Kedua, mengaplikasikan konsep PBO, enkapsulasi, abstraksi, polymorphism, dan juga inheritance. Kemudian di dalam proyek nyata. Yang ketiga, menciptakan solusi sederhana untuk mengelola stok barang efisien dan mengurangi kesalahan manual. Kita lanjut. Rumusan masalah dan kebutuhan fungsional. Yang pertama, rumusan masalah, bagaimana merancang aplikasi desktop Java Swing yang intuitif untuk manajemen inventaris. Bagaimana mengimplementasikan fungsionalitas CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete dengan database MySQL. Bagaimana menerapkan konsep PBO untuk kode yang modular. Yang kedua, kebutuhan fungsional aplikasi StockView. Yang pertama adalah Create, yang sudah sebutkan tadi, yaitu menambah data barang baru, nama, kategori, jumlah, dan harga. Read, melihat daftar barang dalam tabel. Update, mengubah informasi barang yang dipilih. Delete, menghapus data barang secara permanen. Dan search, mencari barang berdasarkan nama. Kemudian desain database aplikasi saya, yaitu desain aplikasi StockView. Di sini bisa kita lihat. Jadi menggunakan database tunggal MySQL bernama DB Inventaris dengan satu tabel data bernama barang. Jadi skema ini dirancang untuk menyimpan informasi penting setiap item inventaris. Di sini bisa kita lihat hanya ada satu entitas, yaitu DB Inventaris barang. DB Inventaris itu nama database-nya, kemudian barang itu nama entitasnya. Di sini tabel barang memiliki ID barang sebagai primary key dengan tipe data integer dengan limit 11. Kemudian ada nama barang dan tipe data varchar dengan limit 255, kemudian kategori varchar limit 100, jumlah tipe data integer 11, kemudian harga tipe data double. Nah, di sini ID barang itu sebagai primary key, nama barang untuk menyimpan nama barang, kategori menyimpan nama kategori barang, misal makanan, minuman, dan juga lain-lainnya. Kemudian ada jumlah, ini untuk menyimpan jumlah stok barang, dan terakhir adalah harga untuk menampilkan harga barangnya. Kemudian aplikasi saya ini dibangun menggunakan pendekatan desain yang terinspirasi dari model view controller. Nah, untuk memisahkan antara bidang kerja dari tampilan, data, dan juga logika. Jadi pendekatan ini memastikan kode yang modular dan mudah dikelola. Jadi dibagi menjadi 4. Yang pertama, model berisi kelas barang.java, sebuah POJO yang mempresentasikan struktur data dari tabel barang. Kelas ini menerapkan enkapsulasi. Nanti sebentar saya akan perlihatkan codingannya. Kemudian yang kedua adalah UI berisi kelas mainframe.java. Nah, mainframe.java ini itu dari JSwing yang bertanggung jawab penuh atas semua komponen antarmuka pengguna, mulai dari jendela, tabel, dan juga tombol. Kemudian ada DAO atau Data Access Object. Di sini adalah barang, nama filenya adalah barang DAO.java yang berfungsi seperti controller yang menjembatani UI dan database serta berisi logika operasi CRUD. Kemudian di sini ada database paket yang berisi kelas koneksi database.java yang mengelola dan menyediakan koneksi ke database MySQL. Nah, di sini bisa kita lihat. Oh ya, di koneksi database.java ini saya menggunakan bahasa pemrograman MySQL.
atau SQL. Di sini saya gunakan exam pp phpMyAdmin. Nah, sebentar saya akan perlihatkan. Kemudian, di sini adalah implementasi konsep PBO di dalam aplikasi StockQ. Jadi di enkapsulasi di sini bisa kita lihat ada private integer ID barang dengan atribut private dan akses melalui getter setter melindungi data. Di sini bisa kita lihat public class barang, di bawahnya adalah function private integer ID barang dan seterusnya. Kemudian adalah abstraksi, digunakan untuk menyembunyikan detail implementasi kompleks seperti pada file barang DAO yang menyembunyikan query SQL dari UI. Sini bisa kita lihat ada function delete barang atau variable delete barang from barang where ID barang sama dengan n. Di sini bisa kita lihat. Kemudian di sini ada inheritance atau pewarisan. Di sini kelas mainframe mewarisi sifat dari Java Swing.gframe yang mana memungkinkan penggunaan fitur jendela standar. Di sini bisa kita lihat, di inheritance ini ditandai dengan adanya kata extend. Nah, itu sudah pasti inheritance. Kemudian ada polymorphism, diterapkan melalui event listener, di mana setiap tombol menggunakan add action listener dengan aksi berbeda. Sini bisa kita lihat private void init listener. Nah, ada button tambah, add action dan lain-lain. Kemudian di sini adalah UI dan alur kerja menambah barang. Di sini sebentar saya akan demonstrasikan secara langsung. Sini antar muka utama StockQ menampilkan judul panel pencarian, tabel data barang dan form input data dengan desain yang intuitif untuk memudahkan pengguna. Jadi tampilan dari aplikasi saya ini sudah mirip-mirip sama kasir-kasir Indomaret atau kasir-kasir toko-toko ini supermarket. Kemudian alur kerja menambah barang. Di sini pengguna mengisi semua kolom pada form data barang lalu menekan tombol tambah baru jika datanya baru. Kemudian jika berhasil, notifikasi sukses akan muncul dan tabel diperbarui secara otomatis. Sini bisa kita lihat. Khususnya ini untuk aplikasi saya ini digunakan oleh orang-orang yang bekerja di gudang. Kemudian alur kerja mengubah, menghapus dan mencari barang. Di sini bisa kita lihat. Oke, kita lanjut. Jadi aplikasi ini sudah kita lakukan black box testing, di mana itu fokusnya untuk menguji fungsionalitas input output tanpa melihat kode internal. Semua fitur diuji untuk memastikan aplikasi berjalan sesuai harapan. Di sini kita lihat menambah data input kosong, mengubah data, menghapus data, mencari data, itu statusnya berhasil. Jadi kesimpulannya, aplikasi StockQ ini berhasil dikembangkan sebagai sistem manajemen inventaris sederhana, memenuhi tujuan awal dengan fitur CRUD dan search, serta menerapkan konsep PBO secara efektif. Arsitektur yang memisahkan data tampilan dan logika membuatnya solid dan mudah dikelola. Oke, ada beberapa saran juga untuk aplikasi saya nanti ini. Yang pertama adalah manajemen pengguna, jadi akan ada fitur login. Kemudian yang kedua riwayat transaksi. Kemudian yang ketiga ada laporan, jadi bisa nanti diekspor dengan kayak setiap bulannya itu laporan langsung terekspor otomatis dengan format file PDF dan Excel. Kemudian akan ada notifikasi jika misal salah satu dari stok itu mulai menipis. Oke, di sini saya akan lakukan demonstrasi. Oke, ini adalah codingan saya. Yang pertama adalah main Java, ini untuk run and build dari keseluruhan codingannya. Kemudian yang kedua mainframe.java, dan mainframe.java ini adalah yang bertanggung jawab untuk UI-nya. Kemudian di sini ada model di bagian barang. Di sini tadi itu bagian enkapsulasi. Barang dan Java itu bertindak sebagai model. Kemudian database ini, di sini kita lihat ini untuk koneksi kita dengan database. Kemudian di library di sini kita lihat ada MySQL connector di sini. Nah, jadi MySQL connector di sini dia itu layaknya sebagai penerjemah dari codingan kita ke exam begitu. Nah, kemudian di sini ada barang DAO.java. Nah, dia ini bertindak sebagai controllernya seperti itu. Sederhana saja struktur dari aplikasi saya. Oke, mungkin kita demonstrasikan. Document.java, kemudian kita run. Nah, di sini kita punya dua data yang sudah saya tambahkan sebelumnya. Di sini kita akan mengetes satu persatu fiturnya masing-masing ya. Mungkin kita tambahkan di sini adalah aqua atau jangan aqua, boycott Israel. Misal Rinso. Kategorinya dia sabun sama seperti citra di atas. Misal jumlahnya
saya mau dia 15, harganya 10.000 misal, kita tambah baru. Nah, akan muncul notifikasi barang berhasil ditambahkan. Nah, kemudian di sini kita coba fitur hapus. Jangan hapus dulu, kita edit dulu. Di sini untuk mengeditnya langsung pengguna bisa langsung mengubah saja di formnya, form data barang. Misal jumlahnya saya ubah 10, kemudian harganya saya ubah menjadi 5.000. Tinggal saya ketikkan saja menjadi 5.000. Oke. Simpan perubahan, muncul notifikasi barang berhasil diupdate, kemudian di tabel harga dan juga jumlahnya akan berubah. Oke, kemudian kita coba fitur mungkin kita cari dulu ya sebelum kita hapus. Misal di sini kan pencarian tadi itu dijelaskan berdasarkan nama barangnya. Nah, oke, di sini sudah kita lihat. Kita cari Rinso, yang muncul Rinso. Kita cari Citra, yang muncul juga Citra. Oke, seperti itu. Coba kita hapus. Kita cari lagi. Oke, aman. Sekarang kita hapus. Untuk Rinsonya kita hapus. Nah, barang berhasil dihapus. Oke, seperti itu demonstrasi singkatnya. Kemudian untuk di sini exam saya perlihatkan dan PHP My Admin saya. Nah, ini PHP My Admin saya. Kita lihat. Ini untuk tabel barang. Kita lihat juga nama database itu DB Inventaris di sini. Kita lihat Citra dan Kitela. Oke, tunggu saya. Oh ya, tinggal 2 karena sudah kita hapus tadi yang Rinso. Oke, mungkin sekian untuk presentasi singkat saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.